warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah jalla wa ala ahmaduhu ala jami'il ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, para ustaz, para hujjaj, hadirin hadirat, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Mudah-mudahan yang akan kita baca dan yang sudah dibaca akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita tentang adab persahabatan atau adab pertemanan. Sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW ini bukan hanya menganjurkan tetapi juga menyontohkan untuk kita bagaimana layaknya, bagaimana seharusnya seseorang itu bersikap kepada sahabatnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling dermawan, orang yang paling lomo bu pak. Jadi jangan sampai minta sama Rasulullah. Kalau ada seorang sahabat pernah bilang kepada Rasulullah bahwa jubah yang dipakai oleh Rasulullah itu cakep, Rasulullah langsung masuk ke dalam, ganti baju, dikasih jubahnya. Itu saking dermawannya Rasulullah. Bahkan ada seorang penyair mengatakan saking dermawannya Rasulullah, jangan sampai kau meminta nyawanya, jangan dikasih juga nyawanya. Itu saking lompatnya Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Dan demikian kita juga bisa meneladani Rasulullah, karena beliau bukan cuma menganjurkan, bukan cuma berpesan, tapi juga mencontohkan kepada kita. Kita lanjutkan pembahasan di sini di kitab Hidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa adabus suhbati, dan adab persahabatan al-itharu adalah memenangkan bil mali dengan harta. Fa illam yakun hada, maka jika tidak ada harta ini, fa badul fadli, maka mengorbankan atau mengerahkan kelebihan minal mali dari harta indal hajati ketika dibutuhkan. Wal i'anatu bin nafsi fil hajati, dan juga menolong bin nafsi dengan diri atau dengan tenaga fil hajati dalam kebutuhan sahabatnya. Ala sabilil mubadarati, atas jalan segera, min ghairi ihwajin, tanpa diminta ilal timasin kepada tuntutan. Wa kitmanu sirri, dan juga menyembunyikan rahasia. Wa satul uyubi, dan menutup aib atau cacat celah-celah sahabatnya. Wa sukutu an tablighi ma yasu'uhu, dan juga diam atas sampainya berita yasu'uhu yang membuat luka atau yang membuat sedih sahabatnya. Min madan matin nasi, dari celaknya manusia atau celak manusia iyahu kepadanya, mencelanya manusia kepadanya. Wa iblagu ma yasurruhu min tana'in nasi alaihi, dan juga menyampaikan berita yang menyenangkan sahabat min tana'in nasi alaihi, yaitu pujian manusia kepadanya. Dan sampai situ dulu. Ada 12 adab suhbah, adab persahabatan kita dengan orang lain. Kita dengan orang lain demikianlah seharusnya. Dan kalau kita mau cari teman, carilah teman yang menjaga adab suhbah ini. Yang pertama yaitu al-ithar. Ithar ini artinya mengalahkan diri sendiri, memenangkan orang lain. Athara yu'thiru, itu artinya mengalahkan diri sendiri. Ada dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya sifat orang-orang Ansor
terhadap orang-orang muhajirin, sikap para sahabat Nabi terhadap teman-temannya atau sahabatnya ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan diri mereka sendiri meskipun berada dalam kesulitan. Ini yang namanya ithar atau mengalahkan diri sendiri, memenangkan orang lain. Disebutkan oleh Imam Ghazali yang pertama di sini, kalau kita bersahabat hendaklah kita ithar, memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Pertama dengan harta, saudara. Kalau ada kelebihan harta, ada harta yang kita miliki, maka buru-buru untuk teman kita, untuk sahabat kita. Itu kalau kita mau mencontoh kepada Rasulullah. Dan harus menangkan itu, menangkan sahabat kita dibanding kita sendiri. Nah, memberikan harta benda atau berkorban dengan harta ini untuk sahabat kita ada 3 tingkatan, Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagaimana kita menempatkan sahabat kita itu seperti orang yang ditanggung oleh kita atau karyawan kita. Karyawan kita kalau jadi bos yang bijak, majikan yang bijak, punya karyawan, itu pasti makannya karyawan ditanggung nggak Pak Ibu? Tanggung pasti. Kalau itu karyawan sakit, kira-kira nanti dijenguk dan ada nggak kira-kira buat ongkos ke dokternya? Ada. Nah, ini minimal nih. Minimal saat kita bersahabat, itu kita menempatkan sahabat kita ini sebagai partner kita, sebagai karyawan atau sebagai orang yang bantu kita. Sebelum dia minta, itu udah kita penuhi. Bos sama majikan, bos sama karyawan kan begitu. Sebelum waktunya gajian, sebelum waktunya gajian mah dibagi. Jangan sampai karyawan minta pasti digaji. Jadi jangan sampai dia nuntut, dia minta sebelum kering keringatnya, maka dikasih dulu. Sebagaimana bos terhadap karyawannya. Demikian juga kita kepada sahabat kita ini, sebelum sahabat kita ini minta, butuh atau mohon-mohon, maka kita kasih kebutuhan dia. Jangan sampai dia memelas kemudian minta baru kita kasihkan, jangan sampai. Ini yang pertama. Ini yang paling minim atau yang paling standar dan paling rendah kualitas sahabat. Kalau kita mau mengukur diri kita sendiri, kira-kira kita udah belum seperti itu pada sahabat kita? Maka sahabat kita ini kita berikan yang apapun yang dia butuhkan sebelum dia minta kepada kita, udah kita kasih. Ini paling rendah, standar persahabatan yang paling rendah kalau ngikutin Rasulullah SAW. Yang kedua, kita menjadikan sahabat kita ini bukan seperti karyawan, tapi kita menjadikan sahabat kita seperti diri kita sendiri. Ini lebih-lebih nih, bukan hanya karyawan, seperti diri kita sendiri. Ketahuan kalau majikan sama karyawan, pasti duitnya banyakkan majikan apa karyawan, Pak? Majikan apa karyawan? Karyawan sama majikan banyak mana? Banyakkan karyawan. Karyawan sama bos itu duitnya banyakkan mana? Banyakkan bos. Dia berbagi, tetapi tetap ukuran yang dibagi kepada sahabatnya itu tetap tidak lebih banyak dibanding yang dia miliki. Ini udah cakep, ini paling rendah. Dia berbagi kepada sahabat, asal dia butuh, jangan sampai sahabatnya minta, pokoknya sudah dipenuhi, tapi tetap dia tidak akan memberikan lebih banyak dibanding yang dia punya. Ini tingkat pertama yang tadi. Nah, kalau tingkat yang kedua, menjadikan dirinya sama dengan sahabat itu. Jadi kalau punya duit 1 M, ya saya pegang 500 miliar, 500 M, Bang Tahir. Kalau ada duit 1 M, saya pegang 500 juta, Bang Tahir 500 juta juga. Nggak ada selisihnya, disamain aja. Kalau dapat proyek misalnya dan temennya tahu, maka itu dibagi rata. Artinya dia perlakukan temannya sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Ini jadi seimbang, dan ini tingkat yang lebih tinggi. Udah nggak nimbang-nimbang lagi, tidak menimbang-nimbang bahwa aku dan dia, tapi sudah jadi kita dan kita ini sama-sama. Ini tingkat kedua dalam itsar atau dalam memenangkan orang lain, memenangkan sahabat, mengalahkan diri sendiri. Tingkat yang ketiga, yang paling tinggi, dan ini derajatnya siddiqin, derajatnya
orang-orang para wali yang tingkat ketakwaannya ini di bawah para nabi, derajat sedikit. Bukan sekedar menjadikan seolah sahabatnya ini adalah partnernya atau menjadikan sahabat seperti dirinya sendiri. Bukan hanya sekedar itu, tapi dia mengalahkan dirinya. Benar-benar yang penting sahabatnya itu bisa hidup. Jadi dia pasang badan untuk sahabatnya, walaupun dia harus mati. Kalau yang kedua tadi enggak, kalau hidup sama-sama hidup, kalau mati sama-sama mati. Tapi yang ketiga ini yang paling tinggi, nggak apa-apa saya mati, yang penting sahabat saya hidup. Ini lebih tinggi lagi. Ini darajatus siddiqin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentang ithar, tingkat siddiqin, memenangkan orang lain, memenangkan sahabat dan mengalahkan diri sendiri. Ini ada sebuah kisah yang diceritakan. Ada seorang sahabat, ada seorang dalam suatu pertempuran. Ini selesai dari perang. Kemudian ada seorang sahabat yang minta minum. Ini udah korban peperangan. Korban peperangan ini yang pertama minta minum air, katanya air. Tolong air, aus, udah sekarat. Nah begitu yang masih bisa, masih ada tenaganya dan sehat, membawakan air pada orang ini. Dibawakan air, baru aja mau diminumkan, baru mau ditenggakkan kepada orang ini, kemudian ada suara lagi, suara yang lain. Aus, air, aus, air. Ini orang yang pertama nggak jadi minum. Jangan. Itu aja, itu lebih butuh dibanding saya. Orang yang bawa air ini nggak jadi nenggakin, nggak jadi nyuapin air kepada yang pertama ini. Akhirnya dia cari sumber suara tadi, datang kepada orang kedua. Mulailah dia ingin meneguhkan air itu kepada orang kedua. Baru pengen diteguk sama orang kedua, ada suara lagi. Aus, air, air. Jangan, itu ada yang lebih butuh, kata yang orang yang kedua. Orang yang 12 ini akhirnya dia balik, dia akhirnya cari sumber suara ke orang yang ketiga. Baru pengen meneguk air, baru pengen menegukkan air ke orang yang ketiga, ada suara lagi, air, aus. Akhirnya dia kembali lagi, dia cari sumber suara, ternyata itu kayaknya di sumber suara yang awal tadi, yang pertama. Sampai di sana ternyata udah mati yang pertama. Kemudian dia cari yang kedua udah mati juga. Yang ketiga, yang terakhir, akhirnya dia mati juga. Ini yang namanya ithar, saudara. Ithar ini mengalahkan diri sendiri, memenangkan orang lain. Tingkat yang paling tinggi itu dia berani mati, meskipun dia mati nggak apa-apa, yang penting sahabat saya hidup. Ini yang perlu kita teladani untuk sahabat. Ya kalau nggak mau sahabat, kepada Rasulullah SAW. Kalau kita berani mati, kalau kita berani berkorban untuk Rasulullah, nggak apa-apa, saya mati, yang penting membela Rasulullah SAW. Ini yang namanya ithar. Nah bagus lagi kalau kita terapkan pada sahabat kita, sahabat yang satu agama dengan kita, yang satu kampung dengan kita, apalagi sering ketemu dengan kita. Maka tingkat ithar ini, memenangkan sahabat dan mengalahkan diri kita sendiri, ini hendaklah kita bisa salah satu dari 3 tingkat ini. Yang pertama, memperlakukan sahabat seolah dia partner kita. Yang kedua, yang lebih tinggi, memperlakukan sahabat itu sama seperti diri kita, enggak kita bedain. Yang ketiga, ini memperlakukan sahabat lebih dibanding diri kita, kita berani mati, yang penting sahabat kita hidup. Ini ithar yang paling tinggi. Mengorbankan harta benda kalau bisa, kalau tidak bisa ya dengan tenaga seperti tadi. Saya mah kalau buat uang nggak bisa bro, tapi kalau buat bantu-bantu tenaga ya bener-benerin kipas, apa bener-benerin exhaust misalnya, bisa saya, itu namanya ithar juga. Dan ini dilakukan dengan segera tanpa permintaan sahabatnya. Jadi belum minta sahabatnya, ini udah diberikan kebutuhan-kebutuhannya. Mengalahkan diri sendiri, memenangkan sahabat kita. Kemudian yang berikutnya, di antara adab pertemanan, hendaknya kita sebagai seseorang yang bersahabat dengan orang lain, hendaknya kita menyembunyikan rahasia sahabat yang pernah dia sampaikan kepada kita.
Jadi jangan jadi orang apa namanya, ya jangan jadi orang yang suka membongkar rahasia temannya sendiri. Jangan. Kitmanus sirri ini artinya menjaga rahasia teman yang pernah disampaikan kepada kita, itu benar-benar dijaga. Ini kitman sirri, jangan kita umbar. Begitu juga aib teman kita, sahabat kita, ini juga jangan kita buka, kita tutup serapat-rapatnya. Termasuk adab juga, adab pertemanan, janganlah kita hendaknya kita diam kalau ada sesuatu yang membuat dia itu sedih. Jadi jangan tambah-tambahin, tapi segera mengabarkan sesuatu yang membuat dia senang. Kalau kita berteman sama orang, ada orang menjelek-jelekan teman kita, menjelek-jelekan Bang Doni. Nah, ini yang kira-kira kedengarannya gak enak sama Bang Doni, jangan disampaikan. Simple benar-benar. Ini as-sukut antablihi ma yasuh. Jadi diam. Apapun yang disampaikan oleh orang lain yang kira-kira itu membuat sahabat kita sakit atau sahabat kita sedih, jangan disampaikan. Tapi kalau ada yang membuat sahabat kita senang, segera kita sampaikan, segera kita kabarkan kepada dia. Ada dua di sini. Kalau kabarnya kabar yang baik, maka segera sampaikan. Tapi kalau kabar yang buruk, jangan. Orang-orang pada ngomongin Bang Doni misalnya, apapun omongannya, jangan terus kita tambah-tambahin. Bang, tadi tahu nggak habis maghrib katanya Bang Doni diomongin, jangan. Kalau kira-kira itu yang menyakitkan temannya, membuat teman sendiri, jangan. Tapi kalau sesuatu yang membuat temannya itu girang, senang, sampai apalagi kabar itu dari orang yang dianggap atau orang yang omongannya itu benar-benar dianggap oleh teman kita ini. Ada orang yang muji itu gurunya, bilang sama Mas Ato, gimana Bang Doni itu ya dia mah adabnya cakep banget. Mas Ato dengar dari saya begitu, maka sampainya begitu. Tapi kalau yang buruk-buruk jangan. Ini yang namanya sukut, diam boleh, diam pada waktunya. Menyampaikan juga boleh, menyampaikan pada waktunya. Sesuatu yang menyenangkan teman kita, sampaikan segera. Tapi sesuatu yang membuat teman kita ini sedih, ini jangan disampaikan. Satrul uyub juga tadi, satrul uyub ini menutup aib atau menutup cacat. Orang yang menutup cacat atau aib saudaranya, sahabatnya, maka akan Allah tutup cacatnya, akan Allah tutup juga aibnya. Sebagaimana kita tahu sahabat Hudzaifah kemarin yang disebut dengan sirrun Nabi, ini orang yang paling menutup rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Nabi kepada Hudzaifah, ini dijaga betul oleh Hudzaifah, enggak dikeluarkan dan enggak dibocorkan pada siapapun. Nah, kita dengan sahabat kita, hendaknya rahasia-rahasia yang pernah kita dengar dari sahabat kita, kemudian kejelekan-kejelekan yang pernah kita lihat langsung dari diri sahabat kita, maka ini jangan dibuka ke muka umum. Nah, hadirin sekalian, ini berlaku saat kita berteman dan saat kita udah gak berteman. Meskipun udah gak berteman, musuhan misalnya, dulu waktu berteman dijaga benar-benar. Waktu berteman, rahasia aib-aib temannya nggak pernah diumumkan, nggak pernah dibocorkan kepada siapapun. Karena satu masalah, karena satu sebab, akhirnya musuhan. Meskipun udah musuhan, jangan ceritain. Itu yang namanya satrul uyub, nutup aib atau nutup cacat teman dan juga menyembunyikan rahasia teman. Ini meskipun sudah tidak berteman lagi ataupun masih dalam pertemanan lagi, masih dalam pertemanan. Ini berlaku dalam segala keadaan. Meskipun dia sudah nggak teman sama kita, tetap jangan dibuka aibnya, jangan dibuka rahasia-rahasianya. Meskipun sudah jauh,
sudah berteman tapi udah agak jauh. Yang satu ada di Jakarta, yang satu ada di luar negeri misalnya. Tetap rahasia-rahasia jangan disampaikan. Cacat-cacat atau aib yang kita dapati dari teman kita jangan juga dibuka. Ini tanda bahwa kita ini setia kepada sahabat. Bandingannya saudara, kalau kita nggak mau gampang, kemarin disebut al-mu'min mir'atul mu'min. Orang Islam itu cermin orang Islam lain. Kalau kita nggak mau dibuka aib-aib kita, maka jangan dibuka aib-aib saudara kita. Ibu mau nggak bu aibnya dibuka bu? Mau nggak? Ketemu sama guru misalnya, guru bacain, nah ini mah yang begini tukang ngalin laki nih misalnya, dibacain, mau nggak dibukain? Nggak mau. Kalau nggak mau bukain aib, kalau kita nggak mau dibukain aibnya, maka jangan buka aib saudara kita, aib teman kita jangan. Dan di antara makna dari maghfirah atau ampunan Allah, Allah Maha Pengampun. Di antara makna ampunan itu adalah satrul uyub. Di antara makna dari ampunan Allah adalah menutup satrul uyub, menutup aib atau kekurangan kita. Orang yang ditutupi aib oleh Allah sampai sekarang dia tidak ketahuan cacatnya di depan orang umum khalayak, yang tahu cuma dia sama Allah saja, maka itu insya Allah adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah. Asal dia pernah istighfar, dia pernah melakukan kebaikan. Dulu buka jualan misalnya ini orang, ada orang dulu buka jualan bajingan pokoknya, tapi mainnya jauh, nggak pernah dia kalau jalan sini, nggak pernah dia buang air di kampungnya sendiri, tapi di kampung orang lain jauh mainnya, badannya jauh. Kemudian tiba waktunya dia tobat, dia insaf, benar-benar minta ampun kepada Allah, dan dia mulai yang baru, hidup yang baru, mulai melakukan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah. Sampai-sampai orang kampung itu nggak ada yang tahu masa lalu dia yang begajulan, yang bajikan. Itu tandanya udah diampuni oleh Allah. Di antara tanda-tanda Allah mengampuni hambanya, itu tidak Allah berikan, tidak Allah umumkan aibnya di hadapan manusia. Karena makna dari ampunan itu antara lain adalah ditutup masa lalunya, ditutup aib-aibnya dari manusia. Yang tahu cuma dia sama Allah. Ini makna dari ampunan. Nah begitu juga sifat Allah yang sattarul uyub, Allah yang maha mengampun, maha menutup aib hamba-hambanya. Allah yang maha menutup aib hamba-hambanya. Ini berarti Allah mengampuni, maka kita meneladani Allah dari sisi ini. Kata Rasulullah SAW, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Allah Maha Pengasih, maka kita orang mau apa aja dikasih asal kita punya kelebihan. Allah Maha Penyayang, maka kita sayang sama orang-orang yang memang membutuhkan kasih sayang kita, ya keluarga, murid dan lain sebagainya. Allah Maha Adil, maka kita menurut sifat Allah adil. Demikian juga Allah Maha Pengampun, dan diantara makna pengampun adalah menutup aib. Maka sahabat kita kalau ada kekurangan kita tutup aib. Jangan kita umumkan, jangan kita buat sahabat itu malu, dipermalukan oleh kita di depan manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dan itu cara Allah untuk mengampuni seseorang. Hingga pernah satu waktu Sayyidina Umar itu pernah. Jadi cara Allah untuk mengampuni seseorang itu biasanya Allah tutupin dan tidak Allah langsung munculkan aibnya. Nah kalau udah Allah munculkan aibnya, ini berarti udah kebangetan. Orang udah dimunculkan aibnya oleh Allah, dimunculkan dan orang-orang sampai tahu, itu berarti dia udah nggak mau, udah nggak pengen, udah nggak malu juga sama dosanya, dan nggak mau, nggak ada niatan buat taubat juga. Kalau ada orang dibuka aibnya oleh Allah sampai orang-orang tahu,
itu biasanya karena orang ini nggak ada niat pengen taubat dan nggak ada malu-malunya ngelakuin dosa itu. Karena yang Sayyidina Umar pernah ada laki-laki, nah kemudian ketangkap oleh Sayyidina Umar, dia nyolong, tangkap oleh Sayyidina Umar, dia ngaku, demi Allah saya baru sekali, Khalifah Amirul Mukminin, demi Allah saya baru sekali-kalinya nyolong, saya nggak pernah sebelumnya. Kata Sayyidina Umar, bohong, kalau baru sekali Allah pasti tutup. Gitu, adat atau kebiasaan Allah demikian Pak. Allah kalau baru sekali atau baru 2 kali, misalnya 2 kali dengan penyesalan, itu tidak Allah buka, pasti Allah tutup. Kalau ada orang ngaku, misalnya dia ngaku, kalau ada orang ketahuan nyolong, kemudian dia ngaku, demi Allah saya baru sekali-kali, yang bohong, itu berarti dia udah beberapa kali. Dan dalam track recordnya yang dulu-dulu dia udah pernah lakukan ini, dalam dosa-dosanya, maksiatnya dia nggak pernah merasa salah, nggak pernah ada keinginan tobat, maka oleh Allah buka. Kalau ada rasa salah, dia merendah dan pengen tobat, itu pasti diantara sifat Allah menerima tobat adalah Allah tutup. Gak bakal Allah umbar atau gak bakal Allah umumkan kepada manusia. Ini kita meneladani akhlak, meneladani bagaimana Allah menutup aib-aib kita, maka kita juga harus mampu menutup aib-aib sahabat kita. Wa husnul isgha'i indal hadithi wa tarkul mumarati fihi, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.